Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kelas, metode, dan static keyword pada pemrograman Java. Tools yang akan digunakan adalah NetBeans, jadi mari kita mulai dengan membuat project baru di NetBeans. Saya anggap kalian sudah bisa membuat project baru. Kemudian beri nama learn class pada project. Kita buat adalah program simple mengenai mobil, yaitu menampilkan jenis mobil dan hal-hal yang terkait dengan mobil. Learn class adalah kelas utama yang kita buat. Ditandai dengan adanya metode public static void main dengan parameter string args. Klik kanan pada project lalu pilih new Java class. Perintah ini digunakan untuk membuat kelas baru pada project di samping kelas learn class. Terus kita kasih nama itu kelasnya sebagai mobil. Bisa diibaratkan kelas yang kita buat ini sebagai kerangka atau blueprint dari mobil. Kalau kita mendengar kata mobil, apa kira-kira sih yang terbersit dalam otak kita? Mungkin biasanya seperti nama mobil, harga mobil, tipe mobil, dan sebagainya. Hal-hal seperti itu kita identifikasi sebagai variabel. Saat ini sebagai contoh kita hanya membutuhkan satu variabel, yaitu nama dengan tipe data string, sehingga variabel harga bisa kita hapus. Learn class atau kelas utama. Untuk dapat mengakses variabel nama pada kelas mobil, kita membutuhkan yang namanya objek. Cara membuat objek cukup mudah. Tinggal ketik nama kelas yaitu mobil, lalu diikuti dengan nama objeknya, yaitu kita membuat mobil Ford, jadi kita ketik Ford. Lalu sama dengan new mobil, kemudian kita tutup kurung. Kalau kelas mobil diibaratkan sebagai kerangka mobil, maka kode yang ada di baris 14 ini diibaratkan sebagai pemberian jenis dari kerangka mobil tersebut. Ketika kalian memberikan nilai pada variabel nama, pada objek Ford atau pada mobil jenis Ford, maka otomatis mobil yang kalian buat akan memiliki nilai Ford atau mobil ini dimiliki oleh Ford. Kalau nilai dari nama ini belum diberikan, bisa diibaratkan seperti kalian sudah membuat mobil, lalu mobil ini bermerek Ford, namun jenisnya masih belum jelas atau belum bernilai atau nol, karena belum ada stempel di badan mobilnya. Jadi belum ada stempel di badan mobilnya, makanya kita nggak tahu itu punya Ford atau enggak. Nah, oleh karena itu kita berikan nilai kepada variabel tersebut sebagai cap untuk objek yang kita buat atau untuk mobil yang kita telah buat. Berikutnya kita akan membuat mobil dengan merek lain, yaitu SMK. Ketik sama persis dengan baris 14 dan setelahnya. Kemudian kita juga berikan cap atau nilai pada variabel nama di objek mobil SMK yang kita buat, lalu kita print. Kita bisa melihat bahwa nilai yang tampil berbeda, padahal kita mengakses variabel yang sama, yaitu kita mengakses variabel nama. Ini dikarenakan ketika kita membuat objek, tiap objek itu berdiri sendiri, atau dengan kata lain, mobil satu dengan yang lainnya itu tidak sama. Jadi jika kalian memberikan cap nama pada mobil Ford, pasti cap nama pada mobil SMK berbeda. Berikutnya kita akan memakai keyword static. Keyword static ini bisa diibaratkan sebagai sharing variable dan menjadi milik kelas. Berbeda dengan variabel nama yang menjadi milik objek. Kalau ada variabel dengan keyword static, ini diibaratkan sebagai sharing variable dan menjadi milik kelas. Artinya apa? Artinya jika kalian melakukan perubahan pada variabel static, kalian akan melihat perubahan pada variabel statik dengan nama yang sama. Jadi mari kita buat variabel statik dengan nama tipe. Di kelas utama atau learn class, kita akses variabel tipe dengan cara yang sama seperti kita mengakses variabel nama.
Kemudian kita coba melihat isi dari variabel tersebut. Maka dia berisi 0. Kenapa dia berisi 0? Karena dia belum diberikan nilai. Maka kita lakukan hal yang sama seperti variabel nama, kita berikan juga nilai kepada variabel tipe ini. Kita berikan nilai silver untuk variabel tipe, lalu kita jalankan program. Seperti yang kita lihat, nilai dari variabel tipe ini telah berubah. Maka kita lakukan hal yang sama pada mobil SMK, yaitu panggil variabel tipe, apakah dia akan bernilai 0 atau tidak. Ternyata tidak, dia bernilai silver sama seperti yang dimiliki oleh mobil Ford. Inilah arti dari sharing value yang dimiliki oleh variabel statik. Kalian berikan nilai ini di satu tempat, maka di tempat lain yang mengakses variabel dengan nama yang sama, maka dia akan memiliki nilai yang sama dengan variabel yang telah kalian definisikan sebelumnya. Yang telah kalian berikan nilai sebelumnya. Variabel statik bisa diakses langsung tanpa harus membuat objek. Artinya kita bisa langsung mengakses bagian dari mobil tersebut tanpa harus mendefinisikan jenis mobil apa itu. Artinya kita nggak perlu tahu kalau misalkan ini punyanya si Ford atau punyanya si SMK. Untuk mengetes, coba kita berikan nilai invisible pada variabel tipe di kelas mobil. Diketik seperti mobil titik tipe. Maka nilai di Ford dan SMK akan mengikuti, akan berubah seiring dengan perubahan yang dilakukan sebelumnya. Dengan kata lain, ketika kita ingin mengakses variabel statik tipe pada kelas mobil, kita bisa langsung lakukan dengan mengetik mobil titik tipe tanpa harus mengetik Ford titik tipe atau SMK titik tipe. Gunakan variabel statik ketika kita ingin membuat variabel yang bisa di-share, tidak terikat pada objek tertentu. Maka harap perhatikan bahwa ketika ada perubahan nilai pada variabel statik, maka nilai variabel tersebut akan berubah di seluruh tempat.